Setelah hampir 1 dekade diperbaiki dan menghabiskan miliaran rubel, Rusia akhirnya menyerah. Kapal induk satu-satunya, Admiral Kuznetsov, bersiap untuk dibuang. Ini bukan sekadar rongsokan. Ini adalah akhir dari simbol kejayaan laut Rusia, dan awal dari babak baru yang lebih getir. Kapal induk Admiral Kuznetsov bukanlah kapal sembarangan. Diluncurkan pada 1985, kapal ini adalah satu-satunya kapal induk berat milik Rusia yang masih tersisa sejak era Uni Soviet. Kapal ini sepanjang 1.000 kaki, bisa menampung 2.600 awak, 26 jet tempur, dan 24 helikopter. Dulu, kapal ini menjadi simbol ambisi militer Rusia, pernah beroperasi dalam kampanye Suriah dan dianggap sebagai unjuk kekuatan Kremlin di perairan internasional. Namun, di balik megahnya ukuran, kapal ini menyimpan masalah yang tak kunjung usai. Masalahnya dimulai pada 2017 saat Kuznetsov mulai menjalani perbaikan besar. Tapi sejak saat itu, kapal ini seperti dikutuk. Ilustrasi visual insiden-insiden, 2018. Dok kering tempat perbaikan tenggelam. 2019, kebakaran saat pengelasan, 2 orang tewas. 2022, kebakaran kedua terjadi. Biaya awal perbaikan hanya sekitar 20 miliar rubel, 256 juta dolar Amerika, namun membengkak jadi 60 miliar rubel, 769 juta dolar Amerika. Rencana selesai pada 2022. Ditunda ke 2024. Dan kini bahkan tidak ada rencana lagi untuk mengoperasikannya. Tidak ada gunanya lagi memperbaikinya, kata Andrei Kostin, kepala galangan kapal negara Rusia. Admiral Kuznetsov dulu dibanggakan sebagai kekuatan maritim Rusia, tapi hari ini dianggap sebagai rongsokan megah, yang mahal dan tak relevan. Menurut Laksamana Sergei Avakians, mantan komandan Armada Pasifik, kapal induk seperti Kuznetsov adalah masa lalu, struktur besar dan mahal yang bisa dihancurkan dalam hitungan menit oleh senjata modern. Dan ucapan itu bukan isapan jempol. Ukraina dengan drone dan taktik inovatif telah memukul telak armada Laut Hitam Rusia, bahkan memaksa kapal-kapal Rusia menjauh dari pangkalan utamanya di Crimea. Keputusan membuang Admiral Kuznetsov bukan hanya soal teknis. Ini pukulan prestise. Yoruk Isik dari Bosporus Observer menyebutnya sebagai momen simbolis. Rusia kini menjadi negara adidaya tanpa kapal induk. Sebuah kehilangan kekuatan proyeksi global yang tak bisa diremehkan. AS, 11 kapal induk super, bisa bawa 70 pesawat, Rusia, 0 kapal induk, AS, 92 kapal penjelajah kapal perusak, Rusia hanya 13, fregat, AS 21 versus Rusia 10 dan kapal selam serang, AS 53, Rusia 28. Ini bukan sekadar statistik. Ini tentang siapa yang bisa unjuk kekuatan secara global, dan Rusia kini tertinggal jauh. Presiden Vladimir Putin telah mengisyaratkan pemotongan anggaran militer tahun depan. Dan Admiral Kuznetsov, dengan biaya perawatan ratusan juta dolar, menjadi beban yang terlalu berat. Galangan kapal Zvezdoka tempat kapal ini diperbaiki juga kesulitan. Kombinasi sanksi internasional, inflasi, kesalahan teknis, dan korupsi memperburuk kondisi proyek. Dunia berubah cepat. Perang laut kini bukan lagi tentang siapa punya kapal terbesar, tapi siapa yang punya sistem drone, rudal hipersonik, dan AI di laut. Tanpa kapal induk, Rusia harus mengubah total strategi angkatan lautnya. Mereka akan bergantung pada kapal selam, rudal jarak jauh, dan taktik asimetris seperti drone laut. Tapi kehilangan kapal induk tetap berarti kehilangan simbol kekuatan global. Kuznetsov adalah lambang kebesaran yang pudar. Dan dengan kepergiannya, era kejayaan laut Rusia mungkin ikut tenggelam bersamanya.